Selamat pagi. Ini komen dari Pak Eko nih, dari Pak Eko Suprayogi. Sebenarnya makan nasi gak terlalu pengaruh. Betul Pak, setuju saya. Makan nasi gak terlalu pengaruh. Yang berpengaruh adalah ketika kamu makan nasi, terus kemudian masih makan jajanan, kamu masih ngemil, kamu masih makan cemilan, kamu masih makan manis-manisan, kamu masih minum minuman berenergi, itu yang menjadi masalah. Ya, asalkan jangan terlalu banyak. Ya 1-2 sendok nasi itu tidak ada masalah. Ya, kalori nasi 1 gram itu kan cuma 120 kakal ya. Gulanya itu, kalorinya itu hanya 120. Lemper yang gede, lemper itu 250. Jajanan itu, keripik-keripikan itu 350. Jadi sebetulnya yang menjadi masalah adalah cemilan-cemilanmu, Jess. Ya, yang menjadi masalah itu cemilanmu, cepuluhmu, cebelasmu, itu yang menjadi masalah. Jajan-jajananmu gitu. Buah-buahanmu, ya udah makan cemilan, udah makan cepuluh, udah makan cebelas, udah makan jajanan, udah makan nasi, makan buah pula. buahnya 1 tandan pisang atau 1 keranjang apel. Ya sami mawon gitu. Ya sami mawon ya. Asalkan jangan terlalu banyak, ya 2 sendok oke. Sekali lagi saya setuju dengan apa yang Pak Eko sampaikan ya. Yang namanya kesehatan itu tanggung jawab diri. Caranya adalah kamu harus memilah-milah ketika tanganmu bergerak untuk memasukkan ke mulutmu. Itu kamu harus memilah. Segala sesuatu boleh, tidak ada yang dilarang. Silahkan aja. Tapi tidak semuanya berguna. Catat baik-baik omongan saya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semuanya berguna. Ya, itu perlu diawas-awasi sehingga kita tidak salah meminumkan. Yang penting ada 5 poin ya. 5 poin ini kamu catat baik-baik. Mikronutrisi dan makronutrisi. Itu yang dibutuhkan tubuh. Mikronutrisi dan makronutrisi. Itu yang dibutuhkan tubuh. Saya ulangi lagi. Yang dibutuhkan tubuh adalah mikronutrisi dan makronutrisi. Mikronutrisi itu adalah vitamin dan mineral. Itu mikronutrisi. Ini mineral. Ini udah seduhan 2 kali nih, racikan Mak Cin. Ini racikan Yusu, udah seduhan yang ketiga. Yusu kan kental banget, ya pekat banget. Racikan Mak Cin. Ya, racikan Yusu. Udah dibuka nih racikan Yusu. Racikan Yusu untuk wanita yang menstruasi, ya. Racikan Mak Cin untuk nutrisi. Sama-sama nutrisi keduanya. Mikronutrisi, makronutrisi. Mikronutrisi adalah mineral dan vitamin. Racikan Mak Cin sudah full mineral sama vitaminnya. Jadi kalau kamu hanya minum racikan Mak Cin, suplai nutrisi mikro itu lengkap. Kalau kamu punya masalah degeneratif, kamu punya masalah komplikatif, kamu punya masalah metabolik, apa itu Pak? Degeneratif, metabolik, komplikatif, ya penyakit yang berhubungan dengan ginjal, yang berhubungan dengan jantung, yang berhubungan dengan kanker, yang berhubungan dengan tumor, cuci darah dan sebagainya, itu yang berhubungan dengan masalah-masalah penyakit itu adalah penyakit yang disebabkan pola makan. Mau tidak mau kamu harus tambahkan suplemen. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus tambahkan suplemen. Ada 8 suplemen yang saya rekomendasi. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, magnesium, kalsium, royal jelly, propolis. Itu yang saya rekomendasikan. Kamu bisa minum semuanya sekaligus tiap pagi bangun tidur, atau kamu minum 3-3 atau minum 2-2. Silahkan disesuaikan dengan keuangannya masing-masing. Mineral, vitamin. Nah ini dia makronutrisinya ada 3. Asam amino, asam lemak, karbohidrat. Dari 5 asupan yang dibutuhkan tubuh, kamu hanya mengasupkan yang kelima. Apa itu? Karbohidrat. 4-nya kamu abaikan. Mikronutrisi, mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. Kamu abaikan. Asam amino, asam lemak yang terbaik hari ini adalah puasa. Di mana selmu makan sel sendiri. Ya, mikrobiota tubuhmu memakan mikrobiota tubuhmu sendiri. Dengan cara apa? Kamu tidak makan. Sehingga itu sembuhnya adalah sembuh secara alami ketika kamu punya masalah penyakit. Kalau zaman dulu, enggak makan kamu mau diar.
Karena apa? Karena kekurangan gizi. Kayak kalau sekarang ini kamu kelebihan gizi kamu. Ya, 4 sehat 5 sempurna yang sampah itu udah penuh dalam tubuhmu. Nah, itu yang harus dihabiskan. Cara menghabiskannya adalah kamu tidak mengasupkan makanan. Tapi suplai nutrisi wajib. Karena kebutuhan mikronutrisi yang namanya mineral dan vitamin itu adalah kebutuhan dasar dalam tubuh. Sehingga kamu bisa tidak makan. Kami sekarang ini tidak makan berapa? 24 jam atau 36 jam. Saya. Tidak ada masalah. Nge-gym jalan, kerja jalan, tidak ada yang terganggu. No problem. Kemarin saya perjalanan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah non-stop. Karena one way 13 jam lebih. Itu tidak ada makan di jalan. Tidak makan di jalan. Itu yang kami lakukan. Karena apa? Karena memang kami mengizinkan supaya tubuh ini sehat benar. Tapi untuk berani seperti itu, nah mikronutrisi, makronutrisinya full. Ketika saya makan, yang saya makan daging. Ketika saya makan, yang saya makan telur. Ketika saya makan, yang saya makan ikan. Ketika saya makan, yang saya makan adalah seafood. Kayak kemarin sebelum berangkat saya makan itu, ikan. Walaupun sebelumnya cuma makan itu, gado-gado doang. Nggak ada masalah. Gitu Jess. Nah itu dia. Nah ini kan Pak Eko, sebenarnya makan nasi gak terlalu pengaruh. Pengaruh Pak, kalau kamu punya kanker, kamu punya tumor, kamu punya miom, kamu punya cuci darah, kamu punya penyakit ginjal, kamu punya penyakit pankreas, kamu punya penyakit jantung, kamu punya penyakit metabolik ya. Itu semua penyakit metabolik yang berhubungan dengan prostat, pengaruh Pak. Ya osteoporosis pengaruh. Pengaruh total, pengaruh. Nasi pengaruh total. Itu sebabnya itu harus disingkirkan. Walaupun cuma 2 sendok, ya. Walaupun cuma 2 sendok, ya betul. Karena itu akan mempengaruhi, gula itu akan mempengaruhi sel-sel dalam tubuh. Itu dia. Kanker itu makanannya gula. Makanya kamu kemo kayak apa aja tidak akan sembuh. Kamu obati kayak apa tidak akan sembuh. Kemo, kamu jangankan di kemo. Ya, kamu di kempo itu. Orang yang membawa kamu ke tempat kempo itu lo takut. Dan bagaimana kamu terus di kempo tenang aja begini? Ya rusak seluruh selmu. Gimana caranya? Orang yang membawa kamu ke tempat kempo itu loh, dia ketakutan, makanya pakai jubah baja itu anti sinar radiator itu. Anti radiasi. Ya, kok kamu tenang aja di kempo, biarin aja. Ya mau diar kowe. Ya, itu yang merusak tubuhmu sendiri. Makanya orang yang habis di kempo itu kan hitam semua kan, gundul langsung rontok semua karena selnya dirusak. Nggak bisa cuma satu sel aja ditembak, nggak bisa. Seluruh sel dalam tubuhmu rusak semua total. Dan 3 tahun kemudian kumat lagi. Kenapa ya? Karena itu nggak menjawab. Yang menjawab adalah ketika kamu puasa, tidak makan sampai 72 jam, itu yang bisa menyembuhkan. Tidak makan sampai 72 jam, itu yang bisa menyembuhkan sempurna. Di mana kamu mengizinkan mikrobiotamu memakan mikrobiota yang lain, yang rusak, yang tidak sehat itu. Sel tubuhmu memakan sel tubuhmu yang lain yang tidak sehat itu menjadi makanan mereka. Ya caranya kamu tidak mengasupkan apapun ke tubuhmu. Minum wajib. Minum, kalau saya sarankan kamu mau sehat ya, minumannya racikan makcin. Dan model-model kayak begini kan wajib untuk kamu minum suplemen. Terutama liposomal glutathione, MCT, D3K2, probiotik, itu kan wajib. Magnesium, kalsium, itu wajib itu. Propolis royal jelly itu wajib itu. Daripada kamu minum 27 obat yang akan merusak tubuhmu dan kemudian kamu terkomplikasi, ya mendingan kamu minum suplemen 8 biji, tapi efeknya enggak ada menimbulkan itu kontraindikasi apapun dengan tubuhmu. Kan itu lebih sehat. Gitu. Kok bisa Pak? Ya suplemen kan makanan. Ya suplemen itu kan makanan. Sehingga tidak ada pengaruh ke ginjal, tidak ada pengaruh ke kesehatan apapun. Malah memberikan efek bagus untuk tubuh. Nah, itu yang paling penting seperti itu ya. Kalau kamu sudah kena masalah metabolik dan itu parah, ya mau tidak mau kamu harus singkirkan yang berhubungan dengan gula. Semua yang berhubungan dengan gula, singkirkan. Mau jajanan, mau kuehan, mau minuman berenergi, mau nasi, mau tepung, semua harus disingkirkan. Dan kamu menggantikannya dengan ikan, daging, seafood, telur yang terbaik. Nah tinggal kamu mau enggak kan, itu urusanmu. Mulut-mulutmu, lambung-lambungmu, ngapain saya ikut campur? Kan enggak perlu.
Ya, monggo silahkan Anda yang memutuskan ya. Tapi kalau sehat